97 tahun telah berlalu sejak dunia mengalami kehancuran akibat perang nuklir. Radiasi yang menyebar telah meracuni bumi, menjadikannya tempat yang tidak layak huni. Umat manusia yang tersisa hanya mereka yang berhasil melarikan diri ke luar angkasa. 12 negara bersatu membangun The Ark, sebuah stasiun luar angkasa yang menjadi rumah bagi mereka selama hampir 1 abad. Di sana, mereka hidup dalam keterbatasan tanpa kepastian kapan mereka bisa kembali ke bumi. Ini adalah kelanjutan dari episode pertama Kiamat Nuklir yang diambil dari buku karya Kash Morgan yang berjudul The 100. Tonton dulu episode pertama season pertama di channel ini agar lebih mudah memahami alur cerita ini. Clark, Octavia, Finn, Jasper, dan Monty berlari menjauhi sungai dalam keadaan panik dan ketakutan. Mereka masih belum mengetahui siapa yang menembak Jasper dan memastikan mereka tidak menjadi korban berikutnya. Monty tiba-tiba terjatuh. Di depannya terdapat kerangka manusia. Clark mengambil tengkorak dari kerangka tersebut yang bentuknya aneh. Mereka bertanya-tanya siapakah sebenarnya yang menembak Jasper. Clark mendengar suara teriakan. Jasper masih hidup. Mereka berlari kembali ke tepian sungai dan melihat bahwa Jasper sudah tidak ada di sana. Makhluk misterius ternyata membawa Jasper. Kembali ke stasiun luar angkasa, Dr. Griffin dan Dr. Jackson memeriksa berapa dari 100 anak yang terindikasi meninggal. 23 orang. Mereka berdua menganalisa bahwa tanda vital gelang menandakan bahwa para pemuda di bumi itu kesakitan sebelum meninggal. Tapi Dr. Griffin masih tidak percaya. Dia menganggap ada penjelasan lain. Scene kembali ke bumi. Terlihat Wells setengah selesai menguburkan pemuda yang meninggal ketika pendaratan. Pemuda lain terlihat berlari-larian, bercinta, bermain musik. Wells masih seperti biasa, dibenci oleh para anak-anak karena mereka benci kepada Kanselir Jaha yang menghukum mereka, ayah dari Wells. Wells masih sama, membenci perbuatan Bellamy yang membiarkan anak-anak melepas gelang mereka. Wells berkelahi dengan salah satu pemuda yang didukung oleh Bellamy. Terjadilah pertarungan 1 lawan 1. Wells terkena sabetan di tangan. Tak lama kemudian, Wells berhasil memiting pemuda tersebut dengan pisau di leher. Clark datang dan melerai mereka. Clark memberitahu bahwa mereka tidak sendirian di bumi. Terdapat para penyintas kiamat nuklir. Mereka juga memberitahu bahwa Jasper dibawa para penyintas yang mereka sebut Grounders. Para pemuda seperti biasa, tidak peduli apa yang terjadi. Mereka tetap ingin mereka yang di stasiun luar angkasa menyangka bahwa bumi tidak layak dihuni. Mereka terus-menerus melepas gelang komunikasi. Scene berpindah ke stasiun luar angkasa. Dr. Abigail Finn dan Kanselir Jaha berbincang sembari memasang perban ke bekas luka tembak yang diterima Kanselir Jaha. Mereka membicarakan terkait rencana pengurangan populasi di stasiun mereka yang sedang sekarat. Alasannya karena penyaring CO2 rusak dan mereka tidak akan bertahan hingga 4 bulan ke depan. Maka, pengurangan populasi harus dilakukan. Kanselir Jaha berpikir bahwa bumi tidak bisa dijadikan harapan, dan stasiun yang mereka huni juga sedang sekarat. Kanselir Jaha juga menyangka bahwa 24 anak di bumi, termasuk anaknya, telah mati. Tapi Dr. Griffin tidak percaya hal tersebut, dan terus-menerus meyakinkan bahwa mereka tidak mati. Dewan Bahtera akan segera melakukan rapat untuk membahas rencana pengurangan populasi. Ken datang karena dipanggil oleh Kanselir Jaha. Kanselir Jaha menanyakan siapa yang menembak dan bahwa Ken terlibat atas insiden itu. Ken membantah bahwa dia tidak terlibat. Kembali ke bumi, Clark sedang menyiapkan misi penyelamatan Jasper. Clark dengan sifat kepemimpinannya melarang Monty untuk ikut karena dia terlalu penting. Monty lahir di stasiun pertanian dan memiliki kemampuan ilmu teknik. Teknologi dan makanan adalah keahlian Monty, sehingga dia dilarang ikut. Clark mengajak Finn, tetapi dia tidak mau karena menganggap ini adalah misi bunuh diri. Tombak dilempar dari jarak 91 meter dan mengenai Jasper. Maka ini adalah misi bunuh diri. Clark pergi bersama Wells dan mengajak Bellamy untuk ikut karena dia punya senjata. Bellamy tidak mau, tapi dengan sedikit argumen, Bellamy ikut bersama Murphy. Alasan Bellamy ikut adalah agar bisa melepas gelang komunikasi yang dipakai oleh Clark. Perjalanan pencarian Jasper dimulai. Bellamy merusuh dan menginginkan Clark melepaskan gelangnya, tapi tiba-tiba Finn datang dan meminta mereka berpencar. Di stasiun luar angkasa, seorang spacewalker hampir selesai memperbaiki kerusakan komponen stasiun. Raven Reyes, seorang pacar dari salah satu tahanan yang sekarang berada di bumi.
Hari itu adalah hari penjengukan tahanan, tapi kabarnya telah tersebar virus di dalam penjara, sehingga Raven tidak bisa menjenguk pacarnya. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa pacarnya tersebut diturunkan ke bumi bersama 100 tahanan lainnya. Raven mencurigai hal tersebut karena melihat turunnya kapal dropship. Raven bergegas menemui Dr. Griffin. Dr. Griffin tidak berkata jujur, dan Raven mengancam akan mencari tahu sendiri. Dan dia yakin Dewan Bahtera sedang menyembunyikan sesuatu. Kembali ke bumi, terlihat Clark dan Finn telah berjalan berjam-jam untuk mengitari alur sungai. Tiba-tiba menemukan air terjun. Mereka mencemaskan tentang makanan. Jika mereka tidak bisa ke Mount Weather untuk mengambil makanan di pangkal tersebut, maka mereka akan kelaparan. Clark dan Finn bingung kenapa mereka tidak diserang ketika pada episode sebelumnya mereka berada di pinggir sungai. Mungkin sungai adalah batas wilayah mereka. Mereka terlarang untuk memasuki wilayah Mount Weather. Finn masuk ke sungai untuk bermain air. Dia mengajak Clark, tapi Clark tidak mau. Dia tidak mau beristirahat sampai menemukan Jasper. Finn menyeret Clark masuk ke dalam, tetapi tiba-tiba mereka melihat darah dan kacamata Jasper. Finn dengan keahlian mencari jejak mengambil darah yang belum kering. Mereka menyimpulkan bahwa Jasper belum jauh dari tempat itu. Di stasiun luar angkasa, Dr. Jackson dan Dr. Griffin tidak berhenti mencari tahu bagaimana cara menghubungi 100 pemuda yang ada di bumi. Padahal 30 menit lagi akan ada rapat dewan membahas pengurangan populasi. Tiba-tiba di balik pintu terdengar suara benturan. Pintu dibuka dan ternyata Raven Reyes ketahuan menguping obrolan mereka. Raven dengan kecerdasan teknisnya mengatakan bahwa anak-anak yang ada di bumi belum mati. Mereka hanya melepaskan gelangnya. Di bumi, Clark, Finn, Bellamy, Murphy, dan Wells menyusuri sungai sambil mengikuti jejak yang sekiranya bisa mereka ikuti. Finn, Skywalker yang mempunyai keahlian melacak, melihat batang kecil tanaman yang hampir putus dan melihat darah di bawahnya. Mereka semakin dekat dengan Jasper. Ketika mereka memutuskan untuk berjalan lagi, tiba-tiba ada suara teriakan. Mereka berlari ke arah suara tersebut dan menemukan Jasper terikat di pohon. Lukanya tertutupi oleh benda yang mungkin adalah obat. Mereka kebingungan di sana, mengapa mereka menembak Jasper tetapi malah mengobatinya, dan mengapa Jasper diikat di pohon dan dibiarkan hidup. Clark buru-buru mendekati Jasper, tetapi tiba-tiba Clark terjatuh ke sebuah jebakan yang di dalamnya terdapat banyak tiang-tiang yang siap menusuk Clark. Bellamy dengan refleksnya menangkap tangan Clark sehingga dia selamat. Finn dan Murphy mencoba menurunkan Jasper dari pohon tersebut. Scene berpindah ke stasiun luar angkasa. Rapat dewan sedang berlangsung, membahas pengurangan populasi. Ken mengatakan bahwa pengurangan populasi sangat penting dilakukan. Para teknisi memerlukan 6 bulan untuk memperbaiki pendukung kehidupan di stasiun, padahal oksigen akan habis dalam waktu 4 bulan. Pengurangan populasi diperlukan agar oksigen juga bisa bertahan selama 6 bulan. Terdapat 209 yang akan dikorbankan. Semakin lama mereka mengambil keputusan, maka 10 orang setiap hari harus dikorbankan. Hari ini 209, besoknya 219, dan seterusnya. Sehingga Ken memaksa untuk segera melakukan voting. Dr. Griffin meyakinkan anggota dewan agar pengurangan populasi tidak perlu dilakukan karena anak-anak yang turun di bumi sebenarnya masih hidup, sehingga mereka bisa turun ke bumi. Dengan tidak membuktikan apa-apa, Dr. Griffin masih tetap tidak percaya sehingga voting harus berjalan. Voting dilakukan dan berakhir seri, 3 setuju dan 3 tidak. Hanya Kanselir Jaha yang belum memberikan pilihan. Kanselir Jaha memutuskan untuk memilih abstain. Otomatis voting berakhir seri, dan sesuai keputusan yang berlaku, voting selanjutnya hanya bisa dilakukan dalam waktu 10 hari mendatang. 10 hari tersebut diberikan oleh Kanselir Jaha kepada Dr. Griffin untuk mencari cara agar bisa menghubungi anak-anak yang ada di bumi, supaya bisa membuktikan bahwa bumi memang bisa dihuni. Scene berpindah ke penyelamatan Jasper. Murphy dan Finn sedang mencoba memotong tali yang mengikat Jasper, tetapi tiba-tiba hewan yang entah apa muncul dan menyerang mereka. Bellamy mencari pistol di celananya tetapi hilang. Wells yang mengambilnya. Wells mencoba menembak ke arah hewan tersebut dan tiba-tiba sunyi. Dalam kesunyian itu, tiba-tiba hewan itu muncul lagi dan menerkam Bellamy. Belum sampai Bellamy terterkam, Wells menembak hewan tersebut dan tiba-tiba hewan tersebut mati seiring pelurunya juga habis. Scene berpindah lagi ke stasiun luar angkasa. Terlihat Raven mengetuk pintu mencari orang yang memanggil dirinya. Ternyata Dr. Griffin.
Dr. Griffin menunjukkan pesawat pengangkut tua berumur 130 tahun kepada Raven. Raven diminta untuk memperbaikinya dalam waktu 9 hari, sehingga di hari ke-10 Dr. Griffin bisa pergi ke bumi. Raven menolak permintaan tersebut. Dia mau melakukan itu hanya dengan syarat. Raven harus ikut ke bumi, karena dia juga punya orang yang disayanginya di sana. Siapa orangnya? Finn. Finn adalah pacar dari Raven Reyes. Sin berpindah ke bumi. Hewan yang mati ketika misi penyelamatan Jasper dibawa untuk dijadikan makan malam. Tetapi Bellamy membuat peraturan. Siapa yang ingin makan, mereka harus melepas gelangnya. Di stasiun luar angkasa, layar komputer memperlihatkan kematian anak-anak di bumi semakin banyak. Di bumi, ketika mereka sedang menikmati makanan, terdapat orang asing di atas pohon. Dia senyap sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Mereka tidak tahu bahwa para grounders, sebutan bagi mereka yang ada di bumi selain 100 orang tersebut, sedang mengawasi. Episode ini berakhir dengan ketegangan yang semakin memuncak. Siapakah yang mengawasi mereka dari kegelapan? Apakah Raven dan Dr. Griffin akan berhasil mencapai bumi dan menemukan mereka? Apa motif sebenarnya di balik tindakan grounders yang membiarkan Jasper hidup? Rahasia semakin dalam, konflik semakin membara, dan misteri baru mulai terungkap. Nantikan kelanjutan kisah ini di episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.